Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Benar sekali, ketika aku kehilangan ingatan, aku baru berusia 6 tahun. Dan aku benar-benar tidak ingat sama sekali tentang apa yang terjadi sebelum aku berusia 6 tahun. Aku hanya tahu bahwa, pada saat itu aku berada di tanah asing, dan baru kemudian aku mengetahui bahwa tanah itu disebut Provinsi Azure. Aku waktu itu sama sekali tidak punya apa-apa. Selain satu set pakaian di tubuh aku, dan itu hanya ada dua hal. Yang pertama adalah ornamen batu giok ini, dan yang lainnya adalah ini. Saat Zhang Tianyi berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku. Di depan buku itu ada 3 kata besar, yaitu teknik misterius terlarang. Zhang senior, kamu, seru Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng juga sangat terkejut, karena dia tampaknya mengerti beberapa hal. Tampaknya teknik terlarang misterius yang dibudidayakan Zhang Tianyi, itu tidak ditemukan secara kebetulan. Tapi sebenarnya itu sudah ada pada dirinya. Namun yang lebih pentingnya lagi, ornamen batu giok dan teknik misterius itu sudah membuktikan satu hal bahwa, leluhur Zhang Tianyi ini sepertinya sangat istimewa juga. Aku tidak tahu mengapa aku kehilangan ingatanku, tetapi aku merasa bahwa aku bukan milik Provinsi Azure, ataupun benua 9 provinsi. Ornamen batu giok ini seharusnya bisa mengungkapkan misteri leluhur aku, dan mungkin itu bisa membantu aku mengambil ingatan yang aku miliki sebelum usia 6 tahun. Junior Chu Feng, kamu tidak perlu mencari apapun untuk aku. Itu karena, hal-hal ini hanya mengandalkan keberuntungan. Kamu hanya perlu membayar sedikit lebih banyak perhatian, dan itu akan baik-baik saja. Berbicara dengan jujur, bahkan aku tidak dapat mengkonfirmasi apakah mereka berada di wilayah Laut Timur atau tidak, ucap Zhang Tianyi. Senyum tipis dikenakan di wajah Zhang Tianyi, tapi Chu Feng bisa merasakan kesedihan yang terselubung oleh senyumnya. Seorang anak yang baru berusia 6 tahun, yatim dan piatu, dan bahkan benar-benar sendirian. Chu Feng bisa membayangkan kesulitan apa yang harus dihadapi dalam situasi itu. Karena ketika dia masih muda, meskipun hidupnya di keluarga Chu tidak optimal, setidaknya masih ada seseorang yang merawatnya. Tetapi Zhang Tianyi tidak seperti itu. Ini sudah jelas, masa mudanya lebih menyakitkan daripada Chu Feng. Namun yang paling pentingnya adalah, Chu Feng juga memiliki keinginan besar untuk memahami latar belakangnya sendiri. Oleh karena itu Chu Feng dapat bersimpati dengan Zhang Tianyi, dan merasakan emosinya saat ini. Zhang senior, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan memperhatikannya. Tapi simpan saja ornamen batu giok itu, karena aku sudah hafal penampilannya. Ucap Chu Feng dengan muram menjamin. Di saat dia berbicara, dia mengembalikan ornamen batu giok itu kepada Zhang Tianyi, karena dia tahu betapa pentingnya hal itu baginya. Kalau begitu, maaf telah merepotkanmu Junior Chu Feng, balas Zhang Tianyi. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, Zhang Tianyi juga tersenyum senang. Setelah itu, Chu Feng dan Zhang Tianyi kembali ke kedai minuman. Tetapi sebelum mendekat, wajah mereka mengalami perubahan. Itu karena, mereka menemukan dengan bingung bahwa, ada asap yang naik di dalam kedai itu. Ini sudah jelas, seseorang memulai serangan di dalam kedai. Tetapi saat ini, Jiang Wuxiang, Su Rou, dan Su Mei, mereka masih di dalam kedai. Maka secara alami, Chu Feng dan Zhang Tianyi menjadi sangat cemas. Pada saat itu di dalam kedai, kamar yang dipesan oleh Chu Feng dan yang lainnya telah diratakan. Banyak bangunan di sekitarnya menjadi puing-puing juga, dan tempat itu sudah menjadi reruntuhan. Sedangkan Su Rou dan Su Mei, mereka berdua berdiri di jantung reruntuhan dengan wajah penuh amarah. Mereka menopang tubuh seseorang bersama-sama, dan orang yang mereka topang itu adalah Jiang Wuxiang. Aku baik-baik saja. Itu hanyalah sebuah goresan, ucap Jiang Wuxiang. Pada dahi Jiang Wuxiang saat ini, ia mengenakan karakter kerajaan yang beser warna keemasan. Itu bisa dilihat bahwa, ia menggunakan kekuatan bloodline-nya.
Namun terlepas dari itu, di tubuhnya ada beberapa luka, dan darah pun menetes keluar dari sudut mulutnya. Di sana telah berdiri sekelompok orang, yang berasal dari dinasti Sentu di depan Jiang Wuxiang. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang melukai Jiang Wuxiang adalah mereka. Mendengus. Kamu sangat arogan, aku pikir kamu pasti memiliki kekuatan yang mengesankan. Tetapi dalam kenyataannya, kamu hanya sampah. Kamu bermarga Jiang kan, ucap Pangeran Sentulang. Pangeran yang bernama Sentulang mempertanyakan itu dengan nada jijik. Bagaimana kalau iya? Jiang Wuxiang dengan keras kepala menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, dan dengan keras bertanya. Mendengus. Sentulang segera mencibir, lalu berkata kepada penjaga di sebelahnya. Kalian harus ingat, dia bermarga Jiang, jadi dinastinya harus disebut dinasti Jiang. Dengan melahirkan sampah seperti ini, sepertinya tidak perlu bagi dinastinya untuk melanjutkan keberadaannya. Ketika kamu kembali ke dinasti, ingatlah untuk melaporkan ini kepada ayahmu. Kirimkan orang-orang kita untuk memberantas dinasti Jiang itu. Meninggalkan dinasti seperti itu di dunia ini, itu tidak akan melakukan apapun selain menurunkan status royalti. Mereka tidak layak memiliki garis keturunan yang diwarisi, ucap Sentulang. Kamu, seru Jiang Wuxiang. Mendengar kata-kata itu, Jiang Wuxiang hanya bisa mengertakkan giginya dengan marah. Dan ketika dia berbicara, dia akan menyerang Sentulang lagi. Tapi sebelum membiarkannya bergerak, dia dihentikan oleh Su Rou di sampingnya. Alisnya dirajut dengan ringan, San secara tersembunyi memperingatkannya untuk tidak terburu-buru. Sebaiknya dia bersabar sedikit untuk menunggu kembalinya Chu Feng dan Zhang Tianyi. Maka secara alami, mereka kemudian pasti dapat memberi pelajaran kepada Sentulang. Jiang Wuxiang tidak termasuk dalam kategori orang yang bodoh. Jadi, dia jelas-jelas tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan Sentulang, itu setelah pertukaran sebelumnya saat melawannya. Jika dia terus bersikap bodoh, meskipun itu tidak akan banyak berarti meskipun dia terluka atau tidak. Tetapi jika dia menyeret Su Rou dan Su Mei bersamanya, dia akan mengecewakan Chu Feng terlalu banyak. Jadi, dia yang biasanya ceroboh pun secara paksa harus mendorong amarah di dalam hatinya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan, tolong berhenti, tolong berhenti. Ini salahku, ini salahku. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua berpakaian indah berlari dengan senyum minta maaf di wajahnya. Kultivasi pria tua itu tidak lemah, dan berada di tingkat ketiga dari ranah surga. Mengikuti di belakangnya adalah sekelompok kultivator, dan kultivasi mereka juga tidak lemah. Namun ketika melihat pakaian mereka, mereka kemungkinan adalah staf kedai. Dan dengan begitu jelas, pria tua itu adalah bos kedai mewah ini. Siapa kamu? Sentulang memandang bos itu dengan jijik sambil bertanya. Tuanku, aku adalah pemilik kedai ini, jawab bos itu sambil tersenyum. Sial, kamu pemilik kedai ini. Kamu bahkan berani muncul di depan pangeranku, teriak seorang penjaga. Setelah mengetahui siapa bosnya, salah satu penjaga dinasti Sentu di tingkat keempat ranah surga mencengkeram pakaian lelaki tua itu, dan dengan marah melolong. Perhatikan sopan santun kalian. Kita adalah orang-orang dengan status tinggi. Sentulang tersenyum aneh dan berkata. Mendengus. Hanya setelah melihat Sentulang berbicara secara pribadi, barulah penjaga tersebut melepaskan bos itu. Terima kasih tuan, ucap si bos. Setelah dibebaskan, bos itu buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Sentulang. Karena kekuatan mereka, itu memang menyebabkannya ketakutan yang tak berkesudahan. Namun yang tidak dia ketahui adalah, bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia melihat Sentulang mengenakan senyum di wajahnya, namun berbicara dengan dingin. Aku menghargaimu dengan keberadaanku, tetapi kamu bahkan tidak menyiapkan kamar yang layak untukku. Apakah kamu tahu, hukuman apa yang pantas kamu terima karena melakukan pelanggaran seperti itu? Ucap Sentulang. Ini, aku tidak, ucap si bos dengan gagap. Mendengar kata-kata itu, ekspresi si bos pun mulai gelisah, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah.
Hukuman yang kamu terima adalah hukuman mati, ucap Sentulang. Wajah Sentufang tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian tangannya dengan keras menghantam wajah si bos. Bang! Kekuatan surga yang kuat menembus tubuhnya, dan dengan keras si bos kedai itu menjadi kabut berdarah, lalu menghilang di udara. Tidak, pembunuhan, ada pembunuhan. Orang dari dinasti Sentu membunuh di wilayah Laut Timur. Teriak karyawan kedai. Melihat itu, orang-orang yang pergi bersama bos mereka sebelumnya, itu segera keluar dengan keringat dingin karena teror. Ketika mereka berteriak dengan keras, mereka segera lari berserakan. Kemana kamu pergi? Kalian semua tetaplah di belakang, dan temanilah bosmu ke neraka, ucap Sentulang. Namun Sentulang dengan dingin hanya mendengus. Ia melambaikan tangannya, lalu memancarkan kekuatan surga yang tak terbatas, dan dengan paksa menghancurkan puluhan ahli di ranah mendalam itu menjadi genangan darah. Cepat, bunuh semua orang di sini. Jangan biarkan ada satu pun yang hidup. Sentulang berbicara kepada penjaga di belakangnya, itu setelah dirinya membunuh kelompok yang kuat. Siap tuan, jawab para penjaganya. Mendengar kata-kata Sentulang, beberapa penjaga tanpa ragu naik ke udara. Mereka yang dapat dilihat dengan mata telanjang, itu akan menerima pembantaian yang kejam. Dalam sekejap, kedai mewah itu menjadi zona pembantaian. Api naik ke langit, dan suara gemuruh terus terdengar tanpa henti. Bertepatan dengan suara-suara tersebut, itu adalah pemujaan dan teriakan suram. Kamu dengan bebas membunuh orang tak berdosa. Apakah kamu bahkan masih layak disebut manusia? Teriak Sumei. Melihat kejadian yang terjadi di depannya, Sumei tidak bisa untuk terus bertahan. Dia menunjuk Sentulang, dan dengan marah menegurnya. Manusia, tentu saja aku bukan manusia. Tapi lebih tepatnya, aku adalah dewa. Orang-orang di sini menempati terlalu banyak ruang, dan itu sebabnya aku bahkan tidak bisa memesan kamar yang sedikit lebih mewah setelah datang ke tempat ini. Mereka menunda perjalanan aku, lalu mengganggu rencana aku. Dan tidak peduli apakah itu niat atau tidak, kematian adalah hukuman terbaik bagi mereka, kata Sentulang dengan puas. Kamu hanya mirip dengan binatang. Sumei dengan lantang mengutuknya. Binatang ya, baiklah, karena kamu dengan berani mengatakan aku seperti binatang, maka aku akan memberi tahu kamu apa sebenarnya binatang itu. Balas Sentulang. Penjaga, cepat tangkap dua wanita ini. Aku akan memberikannya makanan yang enak, dan setelah itu aku melakukan adegan mantap-mantap, ucap Sentulang. Saat Sentulang dengan sinis tertawa terkekeh-kekeh, ia dengan penuh nafsu menyapu tubuh indah dan bangga Surou dan Sumei. Siap tuan, jawab para penjaganya. Mendengar kata-katanya, kedua penjaga yang saat ini berdiri di belakang Sentulang terbang bersama, kemudian berlari ke arah Surou dan Sumei di udara. Kultivasi kedua penjaga itu tidaklah lemah, karena keduanya berada di tingkat keempat dari ranah surga. Kamu benar-benar ingin mati, teriak Jiang Wuxiang. Melihat mereka berdua, mata Jiang Wuxiang meludahkan api amarahnya. Dengan sekora memutar kekuatan surga di dalam tubuh serta kekuatan garis darahnya, dia ingin memberi kedua penjaga itu pelajaran yang baik. Meskipun dia bukan tandingan Sentulang, tapi kekuatan bertarungnya lebih dari cukup untuk melawan kedua penjaga. Bang! Namun sayangnya, sebelum Jiang Wuxiang mendapatkan kesempatan untuk menyerang, tiba-tiba saja kekuatan surga yang tampaknya tak terbatas jatuh dari atas. Dengan sebuah ledakan, lubang besar pun muncul 10 meter dari Jiang Wuxiang. Mengalihkan pandangannya ke arah dua penjaga, mereka sudah dihancurkan sampai mati dengan paksa, dan menjadi dua daging panggang. Secara bersamaan, sebuah suara yang dipenuhi dengan haus darah pun seperti turun dari surga. Segera setelah itu, dua sosok mendarat di depan Jiang Wuxiang, Surou, dan juga Sumei. Kedua orang itu tidak lain adalah Chu Feng dan Zhang Tianyi. Orang yang menyerang barusan, tentu saja adalah Chu Feng. Sialan, kamu berani menyerang bangsaku. Kamu benar-benar ingin mati. Penjaga, cepat bunuh mereka. Teriak Sentulang. Melihat dua pengawalnya sendiri terbunuh, Sentulang juga menjadi geram, dan kemudian melolong ke langit.
Mendengar kata-kata itu, para penjaga yang sedang membantai juga menjadi sangat marah. Mereka semua terbang kembali, dan tanpa kata lain, mereka mulai menyerang Chu Feng. "Oh, kamu ingin membunuhku ya? Namun sayangnya, tak satu pun dari kamu yang memenuhi syarat itu," ucap Chu Feng. Namun sayangnya Chu Feng tidak takut sedikit pun, itu saat ia menghadapi orang kuat yang terbang ke arahnya dari semua sisi. Yang paling lemah dari mereka hanya di tingkat kedua dari ranah surga, dan beberapa bahkan ada di tingkat keempat ranah surga. Bang! Tangannya melambai-lambai, lalu kekuatan surga yang luar biasa segera menyerbu ke langit. Dan seperti binatang buas yang sangat buas, kekuatan itu menerkam mereka semua dalam sekali jalan. Meraung, "Pangeran, tolong selamatkan aku," teriak seorang penjaga. Pada saat itu, seseorang dapat mendengar tangisan kesengsaraan, dan juga jeritan putus asa. Itu karena, para penjaga dinasti Sentu mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu semua dikarenakan, Chu Feng tidak segera membunuh mereka. Dia menyiksa mereka terlebih dahulu menggunakan kekuatan surganya, kemudian sedikit demi sedikit dan seinci demi inci merobek kulit, tulang, dan bahkan saraf mereka. Rasa sakit itu membuat mereka berharap ingin mati, daripada mereka merasakan kesakitan ini. Kamu benar-benar ingin mati," teriak Shen Tulang. Melihat pengawalnya sendiri dilecehkan dan diejek tepat di depan dirinya, niat membunuh Shen Tulang meluap keluar darinya. Raungan marahnya bahkan terdengar, lalu tulisan kerajaan yang mempesona muncul di dahinya dengan sebuah kilat. Pada saat itu, auranya yang berada dari tingkat kelima dari ranah surga, itu segera meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan pertempurannya memang tidak memungkinkan untuk diremehkan, dan dia berkali-kali lebih kuat dari para penjaga itu. Mendengus. Namun sayangnya untuk Chu Feng saat ini, itu tidak perlu untuk menyebutkan tingkat kelima dari ranah surga, bahkan tingkat keenam saja, atau bahkan ketujuh, itu saja tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan padanya. Guntur melonjak dalam mata Chu Feng, dan auranya naik dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia naik dari tingkat ketiga di ranah surga ke tingkat keenam di ranah surga. Setelah kultivasinya muncul, lalu dengan pikirannya, beberapa suara bergema seperti ledakan. Para penjaga dinasti Sentu yang berada di udara, mereka semua langsung menjadi genangan darah. Dan seperti hujan, darah mereka disemprotkan ke bawah dan jatuh ke tubuh Shen Tulang. "Ini," seru Shen Tulang. Pada saat itu juga, tidak hanya Shen Tulang saja, bahkan Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, Su Rou, dan juga Su Mei, mereka semua yang menyaksikan itu benar-benar tercengang. Mereka sudah tahu Chu Feng sudah sangat kuat, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, ternyata dia telah mencapai tingkat kekuatan yang seperti itu. Kultivasi Chu Feng yang kuat, itu telah memasuki tingkat keenam dari ranah surga. Terutama ketika mereka berpikir tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang mengerikan dan juga memikirkan kultivasi Chu Feng saat ini, mereka benar-benar dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan nyata Chu Feng. Bahkan mereka yang berada di tingkat 8 ranah surga sekalipun, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Kamu, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Teriak Shen Tulang. Ketika dia menghadapi Chu Feng saat ini, Shen Tulang yang sudah dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan sudah diliputi oleh kemarahan, dia sama sekali tidak merasakan aura yang berbahaya. Mengabaikan semuanya, dia pun memulai serangannya pada Chu Feng. Meraung. Raungan marahnya bisa terdengar, itu sebelum cahaya bersinar dari kedua tangannya. Di sana ada dua elit armamen, yaitu sebuah pisau dan pedang yang muncul di udara. "Pergi," teriak Shen Tulang. Segera setelah itu, dia menunjuk ke arah Chu Feng. Kedua elit armamen melesat di udara, dan dengan kekuatan elit armamen, kedua senjata itu langsung melesat ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan bahkan Zhang Tianyi, mereka semua bisa merasakan tekanan kuat, dan harus mengakui bahwa Shen Tulang memang sangat kuat. Tidak hanya kultivasinya yang cukup bagus, bahkan kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Itu bisa dilihat dari kemampuannya untuk menyalurkan kekuatannya,
ke dalam dua persenjataan elit yang dikuasai. Jika mereka bertarung satu lawan satu, kemungkinan besar bahkan Zhang Tianyi saja tidak bisa mengalahkannya. Tapi dengan menyesal, yang berhadapan dengan Shen Tulang bukanlah Zhang Tianyi, tapi itu adalah Chu Feng. Waktu yang tepat, uvap Chu Feng. Wush! Menghadapi dua persenjataan elit turun dari langit, Chu Feng tidak mundur, dan dia malah naik ke udara. Saat melesat di udara, Chu Feng menyebarkan kedua tangannya, kemudian membentuk cakar dengan tangannya, dan benar-benar mencakar ke arah Masteret Elit Armamen yang berisi kekuatan yang sangat kuat. Chu Feng! Teriak Su Rou dan Su Mei. Melihat itu, Su Rou dan Su Mei keduanya mulai khawatir kepada Chu Feng. Lagi pula, mereka bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam kedua elit armamen itu. Tetapi pada saat itu, hanya Zhang Tianyi saja yang tampak tenang. Dia yang telah benar-benar merasakan kekuatan saat melawan Chu Feng, itu tahu betul seberapa kuat Chu Feng sebenarnya. Kamu berani menerima elit armamen dengan tangan kosong, kamu benar-benar ingin mati. Teriak Shen Tulang. Melihat tindakan Chu Feng, Shen Tulang dengan dingin mendengus, dan membentuk sedikit senyum mengejek. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam dua persenjataan elit yang dikuasai, dan ingin membunuh Chu Feng dalam satu pukulan secara langsung. Bas-bas. Tepat pada saat itu, telapak tangan Chu Feng sudah mendekati pisau dan pedang elit armamen. Kedua senjata dan telapak tangan tampaknya ingin saling melewati. Itu terlihat ketika percikan menyilaukan muncul, dan lapisan-lapisan riak yang tidak pernah berakhir meledak di udara. Tapi Chu Feng benar-benar tak terbendung. Menempatkan kekuatan ke telapak tangannya, dia benar-benar meraih kedua elit armamen ke tangannya. Lalu orang bisa melihat tangannya bergetar, itu ketika dua semburan kekuatan tak terbatas disalurkan ke dalam elit armamen. Pada saat itu, kedua senjata itu menjadi sangat bergetar. Tetapi dengan sangat cepat, kekuatan yang mengerikan itu mungkin telah hilang, dan akhirnya elit armamen diturunkan oleh Chu Feng dari udara. Chu Feng benar-benar dapat mengambil dua persenjataan elit yang mengerikan, itu hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.